Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Anggun Prisma bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam program Obrolan Kita Spesial. Hari ini saya disambut dengan pria-pria ganteng yang ada di samping saya ini. Nanti akan saya kenalkan satu-satu ya. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir di samping saya ini sudah ada Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat baik. Ya, Pak ya. Masih Baik. tetap berpuasa. Masih tetap berpuasa, walaupun puasa tetap harus semangat ya, Pak. Semangat. Ya. Dan juga bersama saya juga ada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, Bapak Dedi Rusdianto, SPD MSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat juga ya, Pak ya. Ada juga Bapak Kabid Bangunan, Bapak Romli SPD. Sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Kabid PAUD, Bapak Purnomo SPD MSI. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya. Ada juga Kabid SD, Bapak Abdullah Arfai SPD MSI. Sehat. Ini yang deket banget sama saya nih. Ada Kabid SMP Pak Aisen Hauer SPD. Sehat. Dan juga ada Ketua MKKS SMP Bapak Dr. Andes Mulyadi MPD. Iya. Sehat juga ya, Pak ya. Ada Ketua K3 SSD Bapak Ahmad. Iya. Sehat. Iya, alhamdulillah. Dan ada Kasih Kurikulum Bapak Dr. Andes Marian MM. Ya, seperti apa dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini? Tentunya kami akan membahas langsung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Muhammad Amin. Langsung saja kita berbincang ya, Pak ya, di program Obrolan Kita ini. Menarik sekali karena dunia pendidikan ini sudah lebih dari 1 tahun kita berada di tengah pandemi, Pak. Seperti apa proses belajar mengajar yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19? Tentunya memiliki tantangannya sendiri, dan apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pak? Baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini mengurusi lebih kurang 600 sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Yang 600 itu hanya SD, SMP, ditambah PAUD lebih kurang 500. Jadi banyak sekali di Kabupaten OG yang kita tangani sekarang ya. Saat ini kita sudah hampir, ini udah masuk 2 tahun. Sudah lebih dari satu tahun, hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Jadi saat ini kita belajar dengan sistem belajar daring dalam jaringan atau luring, atau lebih kita kenal dengan belajar sistem jarak jauh. Ini diakibatkan karena menghindari penyebaran virus corona yang mulai merebak di Februari 2020 yang lalu. Sesuai dengan edaran Bupati Ogan Komering Ilir, edaran Gubernur Sumatera Selatan, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh demi keselamatan siswa, guru, dan penyelenggara pendidikan. Nah, di pembelajaran jarak jauh ini, Pak, apa saja yang menjadi tantangannya supaya proses belajar mengajar ini tetap sama kualitasnya dengan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka? Ya, tentu proses belajar jarak jauh ini banyak sekali hambatan yang kita hadapi. Namun sesuai yang ditanyakan tadi, bagaimana kiat-kiat kita agar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tetap berlangsung, kualitasnya sama dengan pembelajaran tatap muka sebagaimana biasa. Ini tentu kalau untuk mencari kesamaan, tentu belajar jarak jauh ini karena ini hal yang baru dan banyak sekali tantangan di masyarakat, khususnya kita sebetulnya kurang siap masyarakat kita, karena belajar jarak jauh ini membutuhkan perangkat teknologi, khususnya anak-anak harus memiliki handphone, terutama handphone Android. Sementara masyarakat kita di beberapa tempat itu belum mampu membeli itu, dan bahkan kalaupun mampu, sinyalnya yang kurang tersedia di tempat itu. Karena kita ini di wilayah-wilayah banyak yang
terpencil. Blind spot, ya. Iya itu. Jadi untuk mengatasi ini kita selalu memantau ke daerah-daerah. Seluruh kabin-kabin ini selalu mengadakan pertemuan-pertemuan ke daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan belajar jarak jauh ini benar-benar terlaksana dengan baik di seluruh sekolah di dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini mereka para K3S, para MKKS, para kepala sekolah itu selalu mengadakan pertemuan-pertemuan, pemantauan, monitoring ke sekolah-sekolah. Itu artinya bisa upaya dipastikan anak-anak ini walaupun tidak sekolah secara langsung atau tatap muka, tetapi tetap mendapatkan haknya menerima pendidikan ya Pak ya? Ya, itu sudah keharusan. Jadi sudah keharusan mereka mendapat pembelajaran, mendapat pendidikan sesuai dengan tingkatannya. Namun tentunya dengan adanya pandemi COVID ini capaian kurikulum tidak kita kejar atau target kurikulum itu tentu mengalami hambatan, sehingga tentu di sana sini kita memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pencapaian kurikulum itu. Ini bukan cuma berlaku di Oki, tapi di hampir seluruh sekolah-sekolah di Indonesia, bahkan dunia, karena COVID ini melanda dunia kita saat ini. Iya, kita juga sudah sangat rindu ya Pak ya dengan suasana sekolah, Sangat bertemu rindu sekali, para ya. tenaga pendidik, Iya, ingin iya. bertemu siswanya juga sudah rindu sekali Sudah dengan rindu teman-temannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera melaksanakan sekolah tatap muka ya Pak ya. Tapi walaupun sedang dalam prosesnya, sudah ada persiapan untuk menuju ke sana, Pak Iya, Amin. sesuai dengan edaran SKB 4 Menteri, ya, SKB 4 Menteri 20 Maret 2021 kemarin, yang menyatakan bahwa kewenangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu ada di Kementerian Pendidikan, yang mengharuskan sekolah untuk mempersiapkan diri, di mana pada bulan Juli atau awal tahun ajaran baru, awal tahun pelajaran baru yang akan datang, jadi masih beberapa bulan ke depan, kita wajib sudah siap. Sekolah itu diwajibkan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk ini sesuai dengan edaran SKB 4 Menteri itu, bahwa sekolah-sekolah, guru-guru harus sudah melaksanakan vaksin. Nah itu, jadi oleh karena itu yang menjadi prioritas vaksin di masyarakat sekarang itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat lansia. Nah, oleh karena itu kami sudah melakukan pemantauan ke sekolah dan bahkan ke monitoring ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa pada awal tahun pelajaran 2021-2022 yang akan datang ini kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Ya, di samping tentu masyarakat sekolah juga harus menyediakan layanan belajar daring juga. Karena sesuai dengan edaran 4 Menteri itu, SKB 4 Menteri itu, bahwa kita juga harus menyediakan layanan daring ketika orang tua dari para siswa itu meminta anaknya untuk belajar dari rumah, seperti itu. Dan masih banyak lagi persiapan-persiapan yang harus dilakukan supaya memang ketika sekolah tatap muka ini benar-benar siap dan tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona ya Pak ya. Tentu. Persiapannya akan jauh lebih menantang lagi karena ketika masuk kita masih ada di pandemi COVID-19. Seperti apa pemirsa? Sesaat lagi tetaplah di obrolan kita. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Obrolan Kito dan tentunya saya masih berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita masih akan membahas mengenai dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Tentunya Kabupaten Ogan Komering Ilir ini telah melakukan berbagai macam upaya mempersiapkan diri untuk sekolah tatap muka mulai dari PAUD, SD dan juga SMP. Nah, bagaimana kesiapannya? Ini Pak Amin, mulai dari tenaga pendidiknya, kemudian juga fasilitas sekolahnya, karena sudah lama ditinggal juga sama siswa dan juga para gurunya. Betul. Hampir 2 tahun ditinggal. Cuman dalam artian bukan ditinggal apa ya, tetap saja di sekolah itu ada aktivitas, piket, namun tidak seperti biasanya. Iya. Namun karena sekolah yang cukup banyak, tentu ada sesuai dengan temuan kami di lapangan ketika ini. Ada yang piketnya terlalu sedikit misalnya kan, sehingga sekolah itu terkesan memang terlihat tinggal karena halamannya luas, sementara untuk anggaran untuk memeliharanya itu terbatas, sehingga yang pasti ada rumput-rumput ini. Rumput ini semakin apalagi musim sekarang ini ya, mudah sekali tumbuhnya itu. Jadi itu salah satunya. Namun tetap pemeliharaan tetap diutamakan. Jadi sekolah-sekolah kita memang begitu yang kondisinya rusak, kondisinya kurang layak, segera kita perbaiki dan kita adakan pertemuan dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah dan masyarakat setempat untuk ini. Jadi kita pada Juli itu insya Allah kita memang betul-betul siap untuk melaksanakan tatap muka ini. Artinya sekolah di bulan Juli sudah siap Insya untuk sekolah tatap muka ya Pak ya? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah ada fasilitas yang berbeda? Mungkin akan ada tempat cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, atau mungkin juga ada treatment khusus yang diberikan di pandemi COVID-19 sekolah tatap muka Pak? Tentu itu memang sesuai dengan SKB 4 Menteri, bahwa sekolah harus menyediakan fasilitas-fasilitas itu. Dan sekolah-sekolah ini kan kita ada wakil-wakil dari sekolah yang memang sudah menyiapkan itu. Boleh dicek langsung ke lapangan atau ditanyakan dengan para kepala sekolah itu atau kabid-kabid yang membidangi ini. Dan kita memang sudah insya Allah siap karena memang anggarannya tersedia. Kemudian ya sesuai dengan edaran Bupati, edaran Gubernur, kita harus siap. Jadi di Juli ini kalau tidak ada halangan, kita sudah belajar tatap muka. Amin, mudah-mudahan bisa sekolah tatap muka kita ya Pak ya. Nah, mungkin treatment yang diberikan juga ke anak-anak atau ke siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP ini juga akan berbeda. Saya akan ngobrol langsung bersama dengan Pak Kabid, ada Pak Abdullah, ada Pak Aisyah dan juga Pak Purnomo. Bagaimana kesiapannya Pak, treatment yang akan diberikan kepada para siswa nanti ketika akan masuk sekolah tatap muka, apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa istilahnya Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mempunyai kurang lebih 549 lembaga PAUD dan 15.000 peserta didik PAUD, juga 1.600 tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan situasi dan kondisi nasional bahkan dunia, bukan perkara mudah berkaitan dengan cara menangani pendidikan, tapi trik-trik tentunya pasti kita lakukan untuk dalam hal kegiatan belajar dan mengajar ini. Sebagaimana telah kita pahami bahwasanya kesiapan-kesiapan yang kami lakukan pastinya penekanan terhadap guru dan tenaga pendidik, termasuk murid, pengadaan cuci tangan, hand sanitizer di setiap ruangan, tempat cuci tangan di depan kelas masing-masing, termasuk pembiasaan menggunakan masker, jaga jarak,
termasuk mematuhi protokol COVID kesehatan sangat kami tekankan. Data yang kami dapat sampai dengan saat ini dengan jumlah tenaga pendidik PAUD kurang lebih 1.600, ada sekitar 30% yang sudah mendapatkan vaksin. Untuk itu selebihnya secara perlahan ditargetkan memasuki di era tahun pelajaran 2021-2022 tentunya seluruh tenaga pendidik di tataran PAUD diharapkan semuanya sudah mendapatkan dan memperoleh vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam memasuki era pelajaran 2021-2022 insya Allah Ogan Komering Ilir bebas dari COVID dan bisa melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka. Meskipun kita sadari bahwasanya guru tidak pernah diajarkan soal mengenai pembelajaran secara jarak jauh, tetapi inilah kondisi alam, kondisi dunia yang wajib kita laksanakan dan tentunya merupakan tantangan kita bersama. Insya Allah di Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai saat ini belum mendapatkan informasi terkait dengan tenaga pendidik, terkait dengan peserta didik yang terjangkit adanya virus corona. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, statement kami sampai dengan saat ini. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan Pak Ihsan atau Pak Abdullah? Terima kasih. Untuk SD, ini kita melalui Ketua K3S di dalam kecamatan akan menghimbau kepala-kepala sekolah untuk tatap muka itu sekitar bulan Juli yang dikatakan oleh Pak Kadin tadi dengan Pak Purnomo. Insya Allah ini semua mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di dalam tatap muka itu kita masih tetap ada PJJ itu tuh, pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena kita masih dalam suasana COVID ya, tidak mungkin kita semuanya itu masuk semuanya itu tidak mungkin. Jadi harus bergilir kita. Iya. Nah, jadi yang tidak mungkin dalam satu kelas itu kita nanti 18 siswa, cuma selebihnya itu kita apa? Atau bisa maksudnya nanti bagaimana Pak? Apakah sistem ganjil genap atau seperti apa? Sistem ganjil genap saja nanti itu. Nah, itulah. Jadi perlu juga masih tetap PJJ. Itu yang kira-kira yang jadi ini. Silakan Pak menambahkan, Pak Hasan. Terima kasih, kami menambahkan dari Kabid SMP. Sebagaimana hasil pendaftaran kami kemarin di Palembang berakhir tanggal 29 dari tanggal 27, bahwa tidak cukup untuk kita menyerahkan kepada pihak masyarakat, tapi pihak sekolah juga diharapkan dapat berpartisipasi. Dalam hal ini kita mengupayakan agar sekolah bisa memperdayakan usaha kesehatan sekolah dan perilaku hidup sehat dan bersih. Artinya pihak sekolah sekarang seperti SMP dari 138 lembaga sekolah, 29.631 siswa. Artinya pada saat tatap muka semua siswa itu bisa hadir ke sekolah dengan catatan sekolah memberdayakan UKS yang ada di sekolah itu bersama masyarakat supaya bisa menyiapkan diri, menyiapkan sekolah untuk tatap muka itu. Artinya di pihak sekolah, baik itu masyarakat, lembaga kesehatan dalam puskesmas serta masyarakat bersama-sama untuk mengkondisikan agar sekolah itu terjamin kebersihannya, karena sudah 1 tahun lebih sekolah itu tidak terawat, sehingga perlu kebersamaan untuk seperti membersihkan gorong-gorong, mungkin membakar sampah-sampah yang tertumpuk dan memastikan sekolah itu layak untuk ditempati. Artinya begitu tiap-tiap sisi ruangan bisa dipastikan tidak ada sumber-sumber atau virus-virus yang mengakibatkan anak akibat dia sekolah menjadi penyakit. Tidak saja penyakit corona, mungkin ada penyakit lain yang selama ini mungkin basah, ada penyakit baru yang timbul akibat daripada apabila sekolah tidak menyiapkan itu, bisa saja terjadi penumpukan atau nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan anak itu bisa demam berdarah. Mungkin itu segala tambahan dari PAUD dan SD yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan pemirsa, tentunya bahasan kita akan menjadi lebih menarik lagi. Sesaat lagi tetaplah di obrolan kita.
Komimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Komimel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Obrolan Kita. Nah, seperti dijelaskan di segmen sebelumnya bahwasannya memang Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sudah siap ya, sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa melakukan sekolah tatap muka nantinya di bulan Juli 2021. Nah, terkait itu juga selain sekolah tatap muka juga ini akan ada PPDB. Nah, ini kalau PPDB sendiri bagaimana Pak Amin? Terkait PPDB ini, bagaimana pelaksanaannya? PPDB memang kita sudah siapkan sebagaimana tahun-tahun kemarin, kita masih menggunakan jalur zonasi, itu yang paling utama kan kita laksanakan sesuai dengan kalender pendidikan. PPDB ini dimulai bulan Juni ya, bulan Mei, mulai bulan Mei, artinya beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan, dan panitia masing-masing di sekolah ini PPDB ini diserahkan ke sekolah. Jadi panitia masing-masing di sekolah itu sudah mempersiapkan diri. Pelaksanaannya sudah mengacu kepada aturan yang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan edaran Bupati Ogan Komering Ilir. Nah, untuk syarat-syaratnya bagaimana? Mungkin selain Pak Amin ada bapak-bapak di sini yang akan menambahkan? Terima kasih. Jadi untuk PPDB tahun 2021 ini kita berpedoman pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa tetap menggunakan 4 jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Nah, untuk sekolah-sekolah yang ada di dalam kota, ini sudah menggunakan sistem online, pendaftaran secara online dan pengumuman dengan online. Untuk sekolah yang di luar Kecamatan Ki Agung itu tetap masih menggunakan manual, tetap menggunakan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan PPDB, ini dilaksanakan mulai pada tanggal 19 Mei 2020 mulai pendaftaran, dan masa sosialisasi itu mulai tanggal 3 Mei 2021. Jadi masa sosialisasi dari tanggal 3 sampai tanggal 18, dan tanggal 19 mulai pendaftaran baik secara online maupun secara manual. Nah, kita dalam penerapan ini sesuai dengan instruksi daripada Permen itu bahwa mengutamakan zona. Jadi anak yang paling utama diterima itu siswa yang paling dekat dengan sekolah. Jadi 75% daripada siswa SD itu berasal dari jalur zona, dan 50% untuk siswa SMP itu berasal dari jalur zona. Jadi anak yang paling dekat dengan sekolah itu yang diutamakan diterima, tidak melihat daripada prestasi belajar siswa itu. Tapi sekolah ini juga kan ada kuotanya, Pak. Kuotanya terbatas. Kalau sekolahnya sudah terpenuhi kuotanya, tapi masih ada siswa yang mau masuk ke sekolah tersebut karena tidak ada lagi sekolah terdekat di lokasi itu atau di zona itu, solusi apa yang diberikan oleh distrik? Nah, jadi kalau misalnya di sekolah itu masih ada siswa yang akan mendaftar, sedangkan kuota yang ditetapkan dari SK Kepala Dinas itu sudah terpenuhi, maka kepala sekolahnya bersama dengan komite sekolah perwakilan orang tua mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas untuk penambahan kuota dengan ketentuan ruang belajarnya masih tersedia. Jadi kalau ruang belajarnya masih tersedia,
atau bisa mengajukan penambahan kuota. Dan kalaupun tidak tersedia, kesepakatan wali murid siap menyediakan penambahan ruangan itu kepala dinas bisa menyetujui penambahan kuotanya. Baik. Artinya memang siswa di sini dipastikan bisa sekolah di sekolah terdekat terlebih dulu ya Pak ya, mengisi kuota setelah penuh, ataupun juga kalau masih ada siswa yang ingin sekolah tetap melakukan surat permohonan. Iya. Jadi semua ada solusi di Oki ya Pak ya? Tetap semua ada solusi, dan insya Allah kalau PBDB ini sebagaimana tahun-tahun kemarin tidak ada masalah. Karena kita juga sekolah-sekolah kita cukup tersedia untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, yang menarik lagi di Kabupaten Oki ini menjadi salah satu sekolah penggerak ya Pak ya dari 3 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ya. Oh, iya. Nah, Banyuasin dan juga Oki Timur. Nah, ini bagaimana Pak untuk sekolah penggerak ini sendiri? Ya, alhamdulillah, memang Kabupaten Ogan Komering Ilir terpilih menjadi salah satu pilot project dari program Indonesia Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, yang salah satu programnya ada sekolah penggerak. Oki terpilih karena memang Pak Bupati kita, Bapak Haji Iskandar SE ini memang sangat concern dengan pendidikan di Kabupaten Oki. Bahkan sedikit menambahkan kemarin waktu rencana buka sekolah tatap muka itu Pak Bupati sudah mencanangkan pada 4 Januari kemarin untuk pencanangan secara serempak se-Kabupaten Oki untuk sebelum pelaksanaan belajar tatap muka kita adakan bersih-bersih, yasinan bersama seperti itu. Tapi karena memang ada sinyal dari pusat bahwa belum dulu diperkenankan, ditahan dulu. Itu yang membuat kami kemarin sehingga dilirik salah satunya untuk menjadi sekolah penggerak juga. Pak Bupati juga rajin dalam hal ini konsultasi ke pusat. Alhamdulillah, Oki memang terpilih menjadi salah satu dari 3 kabupaten sebagai pilot project sekolah penggerak. Dan hari ini insya Allah akan diumumkan, hari ini tanggal 30 ini ya, 30 April ini akan diumumkan kuota dari pusat bahwa Oki itu dapat berapa sekolah penggeraknya. Namun berdasarkan hasil kami rapat kemarin lebih kurang insya Allah kita akan mendapat sekitar 22 sekolah mulai dari PAUD, SD sampai SMP untuk melaksanakan sekolah penggerak ini dari 2.500 sekolah di seluruh Indonesia, dari 110 kabupaten yang ada di Indonesia. Dan sekolah penggerak ini adalah program pemerintah yang dititik beratkan kepada peningkatan pengoptimalan kemampuan sekolah dalam rangka menciptakan pelajar yang berkarakter pelajar Pancasila. Jadi yang diutamakan dalam peningkatan SDM, sumber daya manusia yang ada di sekolah, kepala sekolah guru yang unggul, kepala sekolah yang hebat. Ini akan diberikan intervensi oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Intervensi dalam bentuk misalnya pendampingan dari pusat, kemudian bantuan-bantuan berupa mungkin bantuan fasilitas sekolah, teknologi, dan pendampingan. Dan itu sudah alhamdulillah, iya. Terobosan-terobosan baru juga yang akan dilakukan ya Pak ya? Tentu ini. Jadi ini dalam rangka untuk meningkatkan sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi kementerian mengadakan program ini, program sekolah penggerak. Baik, Pak Amin, kita ada di akhir segmen, di segmen ketiga ini. Bisa memberikan closing statement atau himbauan harapannya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Iya, kami jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir berharap kepada khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, para orang tua, untuk memperhatikan, untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk dapat melaksanakan belajar tatap muka yang kita jadwalkan mulai Juli yang akan datang atau mulai tahun ajaran baru tahun 2021-2022 dengan tentunya mempersiapkan anak-anak agar tetap selalu sehat, dijaga kesehatannya, selalu diawasi, diberikan pengertian-pengertian pada anak-anak kita agar
sesuai dengan keinginan kita bersama yang sudah merindukan untuk belajar di sekolah. Itu kepada guru-gurunya juga tentu kita sangat berharap, khususnya para kepala sekolah. Terima kasih Pak MKKS, Pak K3S ini sudah hadir juga. Tolong sampaikan kepada guru-guru kita agar mempersiapkan diri untuk belajar tatap muka sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Tentu COVID-19 itu yang utama. ya Pak ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Pak Amin, terima kasih sudah bersama kami dan juga Bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di program obrolan kita hari ini. Tentunya masih banyak sekali bahasannya kalau kita bahas pendidikan ya Pak ya, namun saya kita harus terjeda oleh waktu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program obrolan kita. Saya Anggun Prisma, terima kasih. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Berwisata di Kabupaten Lahat memang tiada habisnya. Ya, Kabupaten Lahat yang memiliki 126 air terjun, ribuan megalith, dan puluhan destinasi baru, kreasi putra Kabupaten Lahat membuat saya merasa betah berada di kabupaten ini. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berwisata ke lokasi wisata yang paling diminati oleh wisatawan di Kabupaten Lahat, yakni Pelancu yang menyajikan panorama Sungai Lematang berlatar Bukit Serelo. Untuk menuju Pelancu, saya harus menaiki kendaraan dari Kota Lahat ke Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat. Jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari pusat kota membuat Pelancu begitu trending di mata wisatawan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, saya tiba di Pelancu. Destinasi wisata Pelancu dikelola Badan Usaha milik Desa Ulak Pandan atau BUMDes. Jadi, pengunjung diwajibkan membeli tiket seharga Rp5.000 per orang. Usai membayar tiket masuk, saya, Naura, dan Naila langsung menikmati keindahan Pelancu. Nah pemirsa, karena kita udah sampai di Pelancu, jangan sia-siain momen ini. Langsung aja kita foto dengan latar belakang Gunung Jempol. Jadi dari sini kita bisa melihat secara jelas Gunung Jempol dari dekat dan gunungnya sangat indah dan benar-benar bentuk seperti jempol. Ataupun salah satu ikon dari Kabupaten Lahat pasti. Wah pemirsa, begitu banyak spot foto menarik di sini. Saya dan rombongan tak ingin melewatkan berfoto bersama dengan latar tulisan Pelancu. Ternyata di Pelancu ini
cukup ramai pengunjungnya, dan dari sini itu Gunung Jempol sangat terlihat seperti membentuk jempol, tapi jika dilihat dari sisi yang lain akan terlihat seperti telunjuk. Makanya disebut Bukit Telunjuk atau Gunung Jempol, karena dari sisi yang berbeda itu terlihat menyerupai jari yang berbeda. Terus selain itu juga di sini kita juga bisa melihat arus sungai yang cukup tenang. Dan jika kita melihatnya di sore hari, tentunya akan menunjukkan hati dan juga bisa merelaksasikan diri kita. Tenangnya aliran air Sungai Lematang berlatar Bukit Serelo membuat saya betah berlama-lama di sini. Tak heran jika ratusan hingga ribuan wisatawan asal Sumsel dan luar Sumsel datang ke sini sejak pagi sampai sore hari. Nah, pemirsa, dari anak-anak, muda-mudi, hingga orang dewasa begitu nyaman berada di Pelancu. Hasrat rekreasi para pengunjung mayoritas sama, yakni ingin menikmati wisata alam dengan kesejukan udara di kaki Bukit Serelo. Keramahan warga Kabupaten Lahat semakin membuat damai suasana di sini. Nah, pemirsa, selain menyajikan wisata dengan spot foto terindah, di Pelancu juga terdapat wisata air. Saya jadi penasaran nih. Setia Sumsel Kucindo, di sini dapat dilihat ada aliran sungai, dan ternyata dari sini kita juga bisa menikmati keindahan pemandangan yang ada di sini dengan naik perahu. Dan dengan kita menaiki perahu maka kita akan mendekati Gunung Jempol yang ada di sana. Penasaran apa aja pemandangan yang ada di sana? Yuk kita coba naik perahu. Jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi saya, Naura, dan Naila, serta rombongan akan menikmati wisata air di Sungai Lematang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Nah pemirsa, menurut pengelola Kak Evan Yusuf, selain menyiapkan spot foto menarik, Pelancu juga menyediakan wahana wisata air di Sungai Lematang. Saya jadi semakin penasaran nih pemirsa, untuk melanjutkan perjalanan saya menikmati wisata air di Sungai Lematang. Jadi pemirsa Sumsel Kucindo, untuk naik ke perahu kita harus turun dulu melewati ini dan kita akan menggunakan pelampung untuk keselamatan. Yuk turun. Pertama-tama saya dan rombongan harus menaiki perahu yang disediakan oleh pengelola. Untuk menjaga keselamatan, seluruh penumpang perahu diwajibkan mengenakan pelampung. Setelah perahu penuh, kami pun berangkat menyusuri tenangnya air Sungai Lematang di sore hari yang cerah ini. Di sepanjang perjalanan, kami begitu menikmati keindahan sisi kiri dan kanan Sungai Lematang. Rimbunnya pepohonan di lereng Bukit Serelo terasa semakin dekat. Nah, sembari menempuh perjalanan, mungkin masih banyak pemirsa yang belum mengetahui apa arti Pelancu. Sebenarnya nama Pelancu berasal dari nama Desa Pelancu, tempat nenek moyang warga Desa Ulak Pandan bermukim. Pada suatu waktu, Desa Pelancu yang berada di tepi Sungai Lematang tiba-tiba diterjang banjir bandang yang dahsyat. Ketika itu, Desa Pelancu tenggelam hingga warga desa pindah ke tempat yang lebih tinggi, yakni Desa Ulak Pandan. Untuk mengenang kisah Desa Pelancu, kawasan wisata ini dinamakan Pelancu. Ternyata di perahu itu sejuk dan dari situ kita bisa melihat langsung pemandangan-pemandangan yang ada di dan lahat, dan juga jika ada kesan bermain air kita bisa main air dan kita
Wah pemirsa, saya Naura dan Naila serta rombongan telah tiba di sebuah pulau kecil berhampar batu koral khas dari Sungai Lemata. Kami pun bergegas turun dari perahu. Wah, keindahan panorama alam di lereng Bukit Serelo benar-benar terasa. Udara di sini pun sangat sejuk, membuat wisata kali ini sungguh berkesan. Jadi biasanya jika Anda naik ayunan itu di taman dan bawahnya itu tanah, di sini sambil bermain ayunan Anda bisa sambil merendam kaki Anda. Ternyata di sini terdapat spot foto lambang hati pemirsa. Saya dan rombongan langsung bergegas berfoto bersama di lambang hati berletas Bukit Serelo. Seakan hati kami tengah menyatu dengan alam sekitar. Oke pemirsa di rumah, tampaknya hari mulai menjelang petang. Saya dan rombongan harus mengakhiri perjalanan wisata hari ini. Kami pun mesti menaiki perahu untuk kembali ke pelaju. Sekarang hari sudah mulai menjelang sore dan kita bertiga akan pulang terlebih dahulu, dan besok kita bertiga akan pergi ke tempat wisata di Lahat yang tidak kalah menarik dari sini. Jadi tetap tonton Sumsel Pucindo. We on the rise, nothing can bring us down. We on the rise, nothing can bring us down. We're climbing high, just realize nothing can bring us down. Revitalize, let's get inside. Nothing can bring us down. We're climbing high, light up the night. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha
berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Halo pemirsa setia Sumsel Kucindo, sekarang saya sedang berada di Kabupaten Lahat, tepatnya di tepian Sungai Lematang. Sekarang sedang terjadi hiruk-pikuk serta ramainya antusias para warga untuk ikut menyaksikan acara Pesta Rakyat pada malam hari ini. Anda ingin lihat keseruan Pesta Rakyat pada Kabupaten Lahat? Saksikan terus Sumsel Kucindo. Nah pemirsa, selain menikmati wisata alam dan wisata sejarah, warga Kabupaten Lahat menikmati malam pesta rakyat di Plaza Lematang dengan menyaksikan artis dangdut yang sedang naik daun, Via Valen. Wah, ribuan warga dari segala penjuru Kabupaten Lahat menyemut mendatangi lokasi panggung acara tempat Via Valen melantunkan sejumlah lagu andalannya. Kehadiran Via Valen benar-benar dinantikan warga. Maklum saja, lagu-lagu Via sedang trending di berbagai situs video YouTube, yakni Selingkuh, Secawan Madu. Ribuan penonton asyik bergoyang serta menyanyikan lagu yang dibawakan Via Valen dengan ciri khas bahasa Indonesia dipadukan dengan bahasa Jawanya. Malam Pesta Rakyat Kabupaten Lahat sengaja digelar di Plaza Lematang sebagai salah satu wujud jika Plaza Lematang akan segera diresmikan, sehingga menjadi destinasi wisata baru bagi warga bumi seganti Setungguan. Sebagai laras yang paling populer dan paling akrab di telinga penggemar saat ini, sayang membuat ribuan penonton larut dalam malam akhir pekan yang meriah. Para penonton mengaku sangat gembira menyaksikan artis dangdut bersama keluarga tercinta. Keramaian Pesta Rakyat ini. Iya, gimana menurut Ibu tentang Pesta Rakyat malam ini? Wah, bagus, lebih meriah. Iya. Ya. Gimana, apa nambah hiburan atau Ibu kenapa tertarik ke sini? Ya, karena bangunnya sudah bagus-bagus. Di samping itu kan ada sungai yang mengalir. Atau Bagus, karena keren bintang pokoknya. tamunya? Boleh. Kenapa nggak nonton langsung dari bawah, Bu? Nggak bisa jalan, turun ke bawah. Ya, cukup di sini aja, mana-mana. Di sini aja. Ya. Jadi kayak cuma untuk biar
ngisi waktu luang malam gitu. Iya. Sengaja datang kemari gimana Bu? Bagaimana? Sengaja datang kemari malam ini? Iya, sengaja datang ke sini untuk memeriahkan pesta rakyat ya kata kita di sini untuk pembangunan plaza ini sangat indah. Sejak ada kepemimpinan Pak Warini, pembangunan di Lahat sangat besar. Jadi adanya plaza, adanya tempat-tempat hiburan. This is not the only life. This is not the only time you have the freedom to spend. Hingga tengah larut malam, para penonton baru beranjak ketika acara selesai. Penampilan Via Valen malam ini membuat ribuan warga Kabupaten Lahat benar-benar terhibur. Sampai sini dulu ya pemirsa Sumsel Kucindo kali ini. Nantikan Sumsel Kucindo episode berikutnya, tentu saja lebih menarik lagi. Sampai jumpa. That was good. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.